berjudul Cindelara. Selamat menyaksikan. Tengah lagi. Maju nak. Nah ya. Bagus. Pas banget. Teman sayang ini ya. Belum geser dikit pun. Kurang mundur itu. Iya, bumbainya. Terus gelap dah pun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ubur-ubur ikan lele akan persembahkan cerita drama yang berjudul Cinderella dan Ayam Ajaibnya. Dan selamat menyaksikan. Dahulu di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jengala, hiduplah seorang raja bernama Raden Putra. Ia didampingi 2 orang permaisuri yang bernama Dewi Asu dan Ayu Nitinugrum. Permaisuri Dewi mempunyai sifat yang baik hati, sedangkan permaisuri Ayu memiliki sifat iri dan dengki terhadap permaisuri Dewi. Ia merencanakan sesuatu yang buruk kepada permaisuri Dewi. Wahai permaisuri Dewi, bagaimana keadaanmu hari ini? Keadaanku baik-baik saja, Kanda. Alhamdulillah, permaisuriku. Engkau dikenal seorang permaisuri yang baik hati dan suka menolong. Maka nanti aku akan memutuskanmu untuk menjadi engkau ratu istana yang selalu mendampingiku. Tapi Kanda, baiklah Kanda, apapun keputusanmu nanti, aku akan terima. Syukurlah, jaga keadaanmu dan selalu rendah hati. Seharusnya aku yang menjadi ratu istana, karena aku lebih cantik dan menawan. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri Dewi. Tidak lama kemudian, permaisuri Ayu menemui tabib istana. Kau harus membantuku, tabib. Apa yang bisa saya bantu, wahai permaisuri Ayu? Saya mempunyai rencana untuk menyingkirkan permaisuri Dewi dari kerajaan ini. Apakah permaisuri Ayu yakin ingin melakukannya? Ya, saya yakin. Lalu, apa yang bisa saya lakukan, wahai permaisuri Ayu? Saya akan berpura-pura sakit parah. Kemudian saya akan memanggilmu dan engkau harus mengatakan bahwa ada seorang yang telah menaruh racun dalam minumanku, yaitu permaisuri Dewi. Baiklah, wahai permaisuri, saya akan membantumu. Kemudian permaisuri Ayu menjalankan
melihatnya. Raja, badanku terasa tidak enak. Enggan rasanya tubuh ini untuk bangkit dari tempat tidur. Aduh, apa yang terjadi padamu, Permaisuri Ayu? Mukamu begitu pucat sekali. Aku tidak tahu, tapi rasanya sakit sekali. Pengawal, panggil tabib istana. Baik, Paduka. Tidak lama kemudian, tabib pun datang dan memeriksa Permaisuri Ayu. Tabib, apa yang terjadi dengan Permaisuri Ayu? Ada seseorang yang telah meracuni minuman Permaisuri Ayu. Orang itu tak lain adalah Permaisuri Dewi As. Karena aku sempat melihat Permaisuri Dewi menawar sesuatu di minuman Permaisuri Ayu. Apa? Tidak kusangka Permaisuri Dewi yang selama ini kukenal baik hati mempunyai perangai keji. Sang raja memerintahkan patinya untuk membuang Permaisuri Dewi ke hutan. Pati, buang Permaisuri jahat ini ke hutan dan bunuh dia. Baik, Baginda. Jangan Baginda. Hama tidak tahu apa-apa. Hama tidak pernah berusaha untuk meracuni Permaisuri Ayu. Dasar, Permaisuri tidak tahu diri. Punya kau dari kerajaanku. Percaya kepada hamba, Baginda. Ini semua fitnah. Cukup, dasar penipu. Kau menggunakan air mata palsumu untuk menemukan hatiku. Aku tak akan tertipu dengan muslihatmu. Pergi kau dari sini dan jangan pernah kembali. Pati, cepat bawa dia pergi ke hutan dan bunuh dia. Baik, Baginda. Dan sang pati pun segera membawa Permaisuri Dewi yang ternyata sedang mengandung ke hutan belantara. Tapi pati yang bijak itu tidak mau membunuhnya. Rupanya pati sudah mengetahui niat jahat Permaisuri Ayu. Permaisuri tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Permaisuri sudah hamba bunuh. Terima kasih, Pati. Sama Permaisuri. Oh ya, jika yang mulia tak keberatan, saya punya gubuk untuk yang mulia tinggali di tengah hutan ini. Baik sekali hatimu, Pati. Semoga Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikanmu. Pati kemudian kembali ke istana dan menemui raja. Pati, apakah engkau telah melaksanakan apa yang aku perintah? Iya, Baginda Raja. Saya telah menjalankan perintah Paduka. Bagus, Pati, dan kembalilah ke tempatmu. Setelah beberapa bulan berada di hutan, lahirlah anak sang Permaisuri Dewi. Bayi itu diberi nama Cenderalas. Cenderalas tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Suatu hari, ketika sedang asik bermain, seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Raja Wali itu sangat baik sekali. Ia sengaja menjatuhkan telur itu kepada aku. Aku harus segera pulang dan memberitahu ibu. Ibu pasti sangat senang. Setelah 3 minggu, telur itu menetas menjadi seekor ayam jantan yang perkasa dan kuat. Tapi ada satu keanehan, yaitu bunyi kakak ayam jantan itu sangat menakjubkan. Kukuruyuk!
sedang memasak. Ibu, ayamku berkokok aneh sekali dan bisa berbicara. Ia mengatakan bahwa aku adalah putra dari Raja Raden Putra, pemimpin kerajaan Jenggala. Apakah benar apa yang dikatakan ayam itu, Bu? Benar, anakku. Engkau adalah putra dari Raden Putra, pemimpin kerajaan Jenggala. Kalau begitu, izinkan aku ke istana dan menemui ayah, Bu. Baiklah, anakku. Aku memberikan izin untukmu. Pergilah dan hati-hati di jalan, anakku. Cinderalas pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada segerombolan rakyat yang sedang bertarung ayam. Cinderalas kemudian dipanggil oleh salah satu rakyat tersebut. Hai anak muda, kemarilah. Ayamku, kau sudah kuberi nutrisi lengkap 4 sehat 5 sempurna. Maka kamu harus menang melawan ayam yang lainnya. Datanglah Cinderalas dengan ayamnya. Ayo, tarungkanlah ayam jantanku dengan ayammu. Baiklah. Ayo, kira-kira ayam siapa yang akan menang? Aku yakin pasti ayam Cinderalas yang akan menang karena sudah terlihat gagah dan perkasa. Ayam jantan Cinderalas bertarung dengan perkasa dan dalam waktu singkat ia dapat mengalahkan lawannya. Berita tentang kehebatan ayam Cinderalas tersebar dengan cepat. Sang Raja Raden Putra pun mendengar berita itu. Kemudian Raden Putra menyuruh pengawal mengundang Cinderalas beserta rakyatnya. Pengawal! Segera cari Cinderalas dan undang untuk datang ke istana. Baik, Baginda. Pengawal bergegas keluar istana dan menghampiri Cinderalas. Hai Cinderalas, sudahkah engkau memenuhi undangan dari Raja Raden Putra? Dengan senang hati pengawal. Kemudian pengawal membawa Cinderalas menuju istana bersama rakyatnya. Hamba menghadap Paduka. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat biasa. Aku dengar ayahmu sangat tangguh. Sekarang aku akan mengujinya sendiri. Baik, Paduka, tetapi saya mengajukan satu syarat. Jika ayamku kalah, ambillah ayamku. Tetapi jika ayamku menang, setelah kekayaan Baginda menjadi milikku. Baiklah, aku akan memenuhi syaratmu. Dan 2 ekor ayam itu pun bertarung dengan gagah berani. Ayo. Pasti ayam Cinderalas yang akan menang. Tidak mungkin, ayam Cinderalas kan sudah capek karena tadi sudah bertarung. Yes, akhirnya ayamku menang. Akhirnya dengan singkat ayam Cinderalas mengalahkan ayam Paduka Raja. Baiklah, aku mengaku kalah. Aku akan menepati janjiku. Tapi, siapakah engkau sebenarnya, anak muda? Ayo ayamku, berkokoklah dan berbicaralah. Kukuruyuk! Tuanku Cinderalas, rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya seorang Baginda Raja Raden Putra, pemimpin kerajaan Jenggala. Benarkah itu? Benar, Baginda. Nama hamba Cinderalas. Ibu hamba adalah Dewi Asyik, permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu,
Senopati menghadap dan berlutut di depan raja menceritakan semua peristiwa yang telah terjadi dengan permaisuri. Ampun Baginda, apa yang dikatakan anak ini benar. Baginda Raja, Permaisuri Ayu telah menfitnah Permaisuri Dewi. Ia telah bekerja sama dengan tabib dan saya pun tidak membunuh Permaisuri Dewi, hanya meninggalkan mereka di gubuk tengah hutan. Pengawal! Panggil segera tabib dan Permaisuri Ayu. Baik, Paduka. Tabib, ayo kita kabur dari istana ini. Rahasia kita udah terbongkar. Oke, baik Permaisuri. Ampun Paduka, Permaisuri Ayu dan tabib sudah tidak ada di istana. Segera cari dan bunuh mereka. Baik Raja. Cindelaras anakku, maafkan ayah yang telah melakukan kesalahan besar ini. Iya, tidak apa-apa, Ayah. Sang raja dan Cindelaras segera menjemput Permaisuri di hutan dan membawa ke istana. Mereka pun hidup bahagia di istana. Selesai. Oke, tepuk tangan yang meriah.